mengenai gas air mata. Jadi sebenarnya apa sih gas air mata itu dan Heeh. seberbahaya apa gas air Mhm. mata ini, dokter? Jadi gas air mata ini adalah berisi senyawa kimia, di mana senyawa ini mengganggu atau mengiritasi selaput lendir pada mata. Apa efeknya? Menjadikan mata itu menjadi pedih, merah, kemudian mungkin pandangan akan kabur atau menurun, sebenarnya sifatnya sesaat, sementara. Tetapi ketika gas air mata ini konsentrasinya atau jumlahnya besar, maka itu bisa mengganggu mata atau iritasi mata dalam waktu yang lama. Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Perkenalkan, saya Dr. Eka Apriani Lubis. Hari ini saya ditemani oleh dokter spesialis mata. Langsung saja kita sambut Dr. Nisa, spesialis mata. Halo Dr. Nisa, apa kabar? Ya. Halo Dr. Eka, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih saya sudah diundang di podcast spesial hari ini dalam rangka memperingati World Sight Day 2025 dengan tema Love Your Eyes, sayangi mata Anda. Wah, bermakna sekali sepertinya Love Your Eyes ini ya dokter ya. Untuk maknanya sendiri di balik usungan tema Love Your Eyes ini sendiri itu apa ya dokter? Ya, jadi Love Your Eyes ini sebenarnya bukan hanya sekedar slogan, tetapi lebih ke ajakan atau seruan untuk kita bisa menjaga dan merawat mata. Setiap mata memiliki kisahnya masing-masing. Ada yang bisa dengan jernih dan jelas memandang dunia, tetapi ada juga sobat di luar sana yang mungkin ada keterbatasan dalam penglihatan. Semua sama berharganya. Dengan mata bisa memahami kehidupan. Iya ya dokter, kadang-kadang tuh kita baru ke rumah sakit kalau sudah ada Hmm. keluhan ya Ya, dokter di betul mata. banget. Iya, ya. Padahal sebenarnya mata itu adalah organ yang sangat penting gitu Sangat dokter. penting. Dia kecil, tetapi dengan jendela yang kecil ini kita bisa melihat luasnya dan indahnya dunia. Benar sekali dokter. Nah, kalau dokter sendiri selama di poli itu Mhm. kira-kira keluhan apa dokter yang paling banyak yang Ya. dikeluhkan oleh pasien dokter? Ya, untuk, saat ini ya Dokter Eka, yang sangat, banyak dikeluhkan atau memang kita melihat sendiri dengan banyaknya penggunaan gadget ya, mulai dari anak-anak, yang remaja, dewasa, sampai yang sudah usia lanjut itu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, ini akan bisa menyebabkan mata menjadi lelah atau biasa disebut juga dengan digital eye strain ya, ketegangan mata atau computer vision syndrome yang semua bisa menyebabkan mata lelah. Nah, kenapa bisa menjadi lelah? Karena tidak bijak atau tidak bisa mengatur bagaimana benda yang sangat bermanfaat ini, tetapi ternyata bisa memberikan efek yang negatif ya. Jadi banyak kemudian pasien datang dengan sakit kepala, matanya berair, pedih, kemudian bisa menyebabkan pandangannya menjadi kabur. Nah, yang sering, kita jumpai sekarang mungkin anak-anak sudah mulai banyak yang menggunakan kacamata. Apakah berarti menggunakan HP atau menggunakan laptop itu bisa menyebabkan gangguan pada kacamata? Bisa, selama memang kita menggunakannya dengan tidak sesuai dengan, yang dianjurkan. Pada anak-anak usia lebih dari 2 tahun, itu sebenarnya baru boleh atau diizinkan terpapar dengan yang namanya gadget. Itu pun sehari hanya 2 jam. Nah, kenapa sih kok, HP atau perangkat, komputer itu bisa menyebabkan gangguan pada mata? Karena dia menimbulkan sinar biru. Di mana sinar biru itu dengan panjang gelombang sekitar 400 atau 490 nanometer itu bisa menyebabkan, gangguan pada mata, gitu. Nah, bagaimana kemudian cara kita supaya benda yang setiap hari kita bawa, kita lihat setiap bangun tidur ya, benar nggak? Kalau Bener. bangun tidur yang dicari kan HP ya? Bener dokter, bener. Atau mau tidur ditutup dengan melihat HP. Bener sekali Nah, dokter. bagaimana kemudian cara kita supaya benda yang bermanfaat ini tidak mengganggu? Nah, mungkin sudah sering didengar untuk dari sobat Kanju semua, ada yang namanya 20-20-20 ya. Jadi ada rule 20-20-20. Apa maksudnya? 20 menit, setiap 20 menit istirahatkan mata kita melihat jauh, sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, paling tidak itu yang cara yang bisa kita lakukan sejak
awal sejak sekarang dan sejak di rumah. Jadi tidak perlu harus datang ke rumah sakit untuk kita bisa merawat dan mengendalikan atau, menjaga mata kita, gitu. Nah, kemudian bagaimana, jarak yang baik, ketika kita menggunakan HP atau, monitor? Maka jaraknya adalah sekitar 40 sampai 50 sentimeter. Jadi tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh dengan pencahayaan yang, baik, gitu ya. Dan, saya rasa dengan menaati atau mengikuti rule 20-20 itu, paling tidak kita sudah menjaga dan menyayangi mata kita dari, usaha yang paling kecil, gitu. Wah, menarik sekali dokter. Jadi sebenarnya dengan 20-20-20 ini kita bisa mengurangi penggunaan kacamata gitu dokter, Iya, terutama pada betul, pada anak-anak. anak-anak, iya. Wah, benar sekali. Kalau ini dokter, ibu saya itu sering mengeluhkan matanya kering, tapi Mhm. berair dokter. Itu Iya ya. kira-kira kenapa ya dokter? Iya, nah ini salah satu juga kalau tadi kita bicara tentang anak-anak ya. Nah, ini keluhan yang sangat, sering dikeluhkan oleh pada, pasien biasanya usia 40 tahun ke atas, itu memang sering matanya sebenarnya tidak merah ya atau tidak nyeri, tetapi dia merasakan yang tidak nyaman. Tidak nyamannya tadi mungkin seperti ibunya Dokter Eka, Hmm. matanya kering, kemudian, berair ya, Iya. kering tetapi berair. Ini yang disebut dengan dry eye disease atau dry eye syndrome. Nah, apa yang sering menyebabkan seperti ini? Yang pertama tadi karena usia. Karena usia memang kualitas air mata itu sudah, menurun. Kemudian yang kedua juga bisa disebabkan oleh adanya penyakit yang mendasari. Contohnya yang sering saat ini, banyak kunjungannya juga meningkat adalah penyakit kencing manis ya Oh, atau benar sekali. diabetes. Nah itu juga bisa mempengaruhi, kualitas air mata. Kemudian paparan dari polusi, AC, aktivitas di luar rumah yang mungkin, cuacanya panas itu juga sangat bisa mempengaruhi kualitas air mata dan akhirnya pasien merasakan matanya kering tetapi berair terus. Nah, kondisi seperti ini kapan sih harus datang ke rumah sakit? Nah, ketika misalnya kondisi atau keluhan itu sudah dirasakan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka segera datang ke fasilitas kesehatan atau langsung ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sehingga tidak sampai muncul komplikasi. Oh. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih sekali dokter informasinya. Kemudian dokter, saya sering sekali mendengar mengenai katarak dokter. Ya, Seperti penyakit yang ditakuti oleh banyak orang ibu-ibu ya. dokter. Sebenarnya katarak ini tuh sudah bisa menggunakan obat untuk menyembuhkannya Mhm, atau harus bagaimana dokter untuk katarak ini? iya. Untuk saat ini memang ada, 2 sebenarnya, 2 penyakit besar yang menyebabkan kebutaan. Nomor satu katarak. Nah, lalu apa sih katarak itu? Karena banyak pasien juga mungkin, kurang memahami, setiap sakit mata dibilangnya, "Saya ada kataraknya Iya Dok," gitu. betul. Padahal atau kabur dikit, "Saya katarak," padahal belum tentu. Nah, apa sebenarnya katarak? Katarak itu kekeruhan pada lensa mata yang tidak hanya dialami oleh usia-usia lanjut, tetapi bisa mulai dari bayi, dari sejak lahir ya, itu kita bisa menemukan, adanya katarak. Hanya saja memang yang saat ini banyak, atau tinggi kejadiannya itu adalah katarak karena usia. Katarak karena usia biasanya gejala awalnya adalah pasien merasakan seperti ada pandangan berkabut, kemudian silau ketika, terkena matahari, kemudian pasien mungkin pandangannya menjadi double gitu ya. Nah, ini sudah tanda atau gejala awal. Nah, kalau sudah seperti ini, sekali lagi jangan ragu untuk memeriksakan mata, sobat Kanjo semua untuk bisa dideteksi apakah katarak ini sudah perlu penanganan atau tidak. Karena memang yang ditakutkan, "Ah, nggak mau deh datang ke rumah sakit, nanti kalau katarak pasti sama dokternya harus langsung Iya benar. operasi," gitu. Padahal tidak, katarak itu mempunyai, tipe atau derajat yang kita bisa nilai dengan cara memeriksa dengan menggunakan alat. Kalau katarak itu masih awal, masih bisa, pasien itu beraktivitas dengan bantuan kacamata, maka pasien boleh untuk tidak melakukan operasi terlebih dahulu. Tetapi ada kondisi yang ketika misalnya pasien datang dengan katarak, "Oh ini memang harus segera, oh ini harus cepat," itu juga ada. Jadi tidak selalu bahwa pasien datang dengan terdiagnosa katarak pasti, oh langsung harus dioperasi, tidak. Tetapi
katarak ini tidak bisa disembuhkan dengan obat. Banyak pasien, "Saya mau obat aja deh, mau dihilangi kataraknya, biar kataraknya, tidak mengganggu, mau pakai obat tetes atau mungkin ada obat minum." Nah, itu yang tidak ada. Satu-satunya untuk menghilangkan katarak adalah dengan cara pengambilan katarak itu sendiri atau dengan cara operasi, gitu. Jadi kalau kaburnya pasien itu atau penglihatan menurunnya itu masih bisa ditangani dengan kacamata, kita akan memberikan kacamata dengan koreksi terbaiknya. Tetapi ketika dengan kacamata itu pasien sudah tidak nyaman, "Aduh sudah nggak nyaman deh, saya masih bisa melihat tapi sudah nggak nyaman, katarak ini mengganggu," maka itu bisa dilakukan operasi. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri, check up secara rutin untuk melihat adakah gejala atau tanda awal dari katarak. Seperti itu Dokter Eka. Jadi Sobat Kanjo jangan takut sama katarak ya dokter ya? Iya, dan jangan takut sama dokternya. Benar sekali. Sama satu lagi dokter, saya sering dengar pencuri penglihatan katanya dokter. Oh iya, Glaukoma ya dokter ya? glaukoma, Iya, bagaimana itu betul. dokter glaukoma Iya. itu, dokter? Nah, glaukoma ini juga sering menyebabkan kebutaan ya. Bedanya kalau tadi kita membahas tentang katarak. Glaukoma ini adalah penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Bedanya dengan katarak, kalau katarak kebutaannya bisa ditangani, bisa disembuhkan, tetapi kalau glaukoma, kebutaan yang terjadi bersifat permanen. Jadi ketika terlambat datang ke rumah sakit, kebutaan yang terjadi misalnya mau dihilangkan glaukomanya, kemudian pasien ingin melihat kembali, itu sudah sangat sulit ya. Jadi kalau ada gejala awal dari glaukoma, kalau tadi kita membahas tentang gejala awal katarak. Iya. Nah, sekarang kita membahas gejala awal glaukoma, maka segera datang. Apa itu gejalanya? Yang pertama, pasien mungkin melihat adanya cahaya pelangi ketika ada sinar. Kemudian yang kedua, pasien mungkin merasakan sakit kepala atau pandangan tiba-tiba mendadak kabur. Itu juga bisa karena glaukoma itu ada yang menimbulkan keluhan, ada glaukoma yang tidak menimbulkan keluhan. Nah, tadi itu yang disebut Dokter Eka mencuri penglihatan. Karena pasien tidak terasa, tidak tahu bahwa sebenarnya sudah mengalami yang namanya glaukoma. Jadi kemudian pandangan kaburnya secara perlahan akan turun terus sampai akhirnya tidak bisa melihat. Gitu. Nah, saran yang bisa diberikan untuk Sobat Kanjo semua, periksakan dari awal ketika mata sudah mulai tidak nyaman, ada kabur atau ada silau atau ada cahaya atau ada pelangi ketika melihat lampu, atau ada riwayat keluarga yang memang sudah ada glaukoma. Nah, itu kita bisa melakukan screening atau pemeriksaan dini, pemeriksaan awal walaupun mungkin tidak ada keluhan. Seperti itu. Nah, nanti di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan bisa dicek bagaimana kondisi sarafnya, bagaimana tekanan bola matanya, sehingga komplikasi yang muncul lebih lanjut tidak terjadi. Wah, menarik sekali ya Sobat Kanjo. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dokter untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan apa yang sekiranya itu sebenarnya itu membuat penglihatan kita itu memburuk? Ya, Yang kita tuh nggak sadar, nggak sadar dokter. ya. Iya, Memang dokter. kadang lupa ya. Mungkin sudah asik kerja, asik di HP ya, jadi sampai lupa bagaimana sih sebenarnya menjaga dan merawat mata kita, gitu ya. Kebiasaan yang mungkin sepele, tetapi sering menyebabkan gangguan dan menyebabkan luka pada mata, yaitu sering mengucek mata. Ya. Kadang-kadang kita juga lupa tangan habis megang apa nih. Benar. Ya, terus kemudian matanya gatel atau matanya nggak nyaman kemudian dikucek. Nah, itu juga salah satu tindakan yang bisa melukai mata. Kemudian cara menjaga juga yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi gizi, faktor makanan yang bisa menjaga kesehatan mata. Nah, biasanya tanya, "Dok, makanan apa sih yang bagus? Apakah harus di blender, di jus?" Nah, biasanya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya semua makanan atau sayuran yang berwarna hijau, warna merah dan berwarna orange itu bagus untuk kita konsumsi. Tidak harus di blender, tidak harus di jus gitu. Semua boleh dimakan dengan bentuk apapun. Kemudian yang ketiga
ya. Ketika kita merasakan tidak nyaman pada mata, jangan langsung beli obat sendiri. Nih, sering Kenapa? Ya, sering banget karena memang banyak obat mata itu dijual bebas ya, jadi pasien bisa mendapatkan dengan mudah. Tetapi tadi jangan membeli atau memberikan obat mata tanpa anjuran atau indikasi. Karena setiap mata itu tidak selalu obatnya sama ketika terjadi sesuatu. Nah, itu yang bisa kita lakukan paling tidak untuk merawat mata dari awal. Gitu ya. Jadi sekali lagi dari tadi pasien suruh periksa gitu ya. Karena memang itu yang bisa dilakukan ketika mata tidak nyaman, tidak bertindak sendiri, tidak mengobati sendiri, tapi datang untuk memeriksakan diri. Jadi tidak cukup hanya dengan kacamata anti radiasi yang sangat populer ini ya, Iya, Dokter iya, ya. iya, betul. Iya. Dan sekarang juga banyak iklan-iklan mengobati minus atau mengobati kacamata tanpa operasi, tanpa misalnya atau tanpa tindakan yang kemudian bisa menghilangkan minus, plus, katarak, glaukoma. Jadi jangan mudah percaya ya Sobat Kanjo. Karena semua itu ada di rumah sakit ada penanganan secara tepat untuk kondisi-kondisi mata Sobat Kanjo semua. Wah, harus diingat itu Sobat Kanjo. Jadi kita jangan bertindak sendirian ya dokter ya. Iya. Harus tetap konsultasi ke dokter spesialis mata kita. Dokter, mengenai gas air mata. Ini kan Oh ya. akhir-akhir ini banyak demonstrasi Iya, ya iya. dokter ya. Jadi sebenarnya apa sih gas air mata itu dan seberbahaya apa gas air mata ini dokter? Ya. Serta kalau misalnya dokter kita terkena gas air mata, apa yang harus pertama kali kita lakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah? Oke, Dokter Eka sudah pernah kena? Belum dokter, alhamdulillah. Ya, jadi gas air mata. Nah, biasanya kita tahu kapan sih gas air mata itu disemprotkan ya, atau pasien itu atau masyarakat itu terkena gas air. Biasanya pada acara-acara massal ya, atau demonstrasi. Nah, untuk menghalau kegiatan demonya itu biasanya disemprotkan oleh petugas yang namanya gas air mata. Jadi gas air mata ini adalah berisi senyawa kimia, di mana senyawa ini mengganggu atau mengiritasi selaput lendir pada mata. Apa efeknya? Karena ini adalah senyawa kimia, efeknya adalah menjadikan mata itu menjadi pedih, merah, kemudian mungkin pandangan akan kabur atau menurun, sebenarnya sifatnya sesaat, sementara. Tetapi ketika gas air mata ini konsentrasinya atau jumlahnya besar, maka itu bisa mengganggu mata atau iritasi mata dalam waktu yang lama atau memberikan komplikasi yang lebih parah. Misalnya sampai terjadi perdarahan pada mata, kemudian luka atau erosi pada kornea mata, sehingga itu akhirnya menyebabkan gangguan yang lebih lanjut. Gitu. Nah, bagaimana ketika seseorang ini kemudian terkena semprotan gas air mata, yang pertama kali bisa dilakukan adalah dengan cara membasuh atau mengalirkan air yang bersih minimal 15 menit. Kalau bisa 15 sampai 30 menit untuk mengeluarkan si gas air mata ini. Itu yang pertama bisa dilakukan. Yang kedua, selanjutnya tentu saja harus datang ke fasilitas kesehatan untuk dicek apakah matanya itu ada perlukaan atau tidak, memerlukan obat atau tidak. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih sekali dokter mengenai gas air mata ini topik yang sangat hangat dan semua orang itu ingin tahu mengenai gas air mata ini, dokter. Dokter, ini ada satu lagi dokter, penyakit gejala yang paling sering terjadi itu adalah mata merah. Ya. Jadi mata merah yang seperti apa yang tidak perlu ke dokter, mata merah yang seperti apa yang wajib harus ke rumah sakit. Gitu, dokter. Oke, jadi terkait mata merah. Mata merah juga sering dialami oleh pasien ya, apapun sebabnya, biasanya iritasi, peradangan, infeksi, alergi, itu bisa juga menyebabkan kondisi mata menjadi merah. Nah, mata merah itu sendiri ada yang aman, tidak berbahaya, tetapi ada juga mata merah yang harus diwaspadai dan itu sangat menyebabkan gangguan pada mata. Nah, mata merah seperti apa yang ringan? Nah, biasanya merah ketika terkena polusi, asap kendaraan, iritasi ya, itu termasuk yang ringan.
yang pasien ketika mengalami seperti ini bisa datang ke vaskes 1 atau vaskes terdekat untuk memeriksakan apakah ini memang tidak ada komplikasi, apakah ini memang ringan atau tidak. Tetapi ada juga mata merah yang kemudian sangat mengganggu penglihatan, mata merah yang efeknya atau dampaknya sangat berbahaya. Nah, ini yang harus datang ke tingkat yang lebih tinggi atau rumah sakit yang ada dokter spesialis matanya. Contohnya apa yang mata merah yang kemudian berbahaya? Mata merah akibat glaukoma tadi yang sudah kita bicarakan ya. Jadi ada glaukoma yang terjadi dan menyebabkan mata merah penglihatan kabur secara mendadak. Nah, ini yang menjadi salah satu emergensi atau kegawat daruratan di bidang mata. Otomatis harus segera mendapatkan penanganan di rumah sakit. Gitu. Tetapi ada juga mata merah yang mungkin bisa ditangani di vaskes 1, di fasilitas kesehatan yang mungkin masih ada dokter umumnya yang menjadi kompetensi dari vaskes 1 tersebut. Tuh. Jadi tetap intinya harus hati-hati. Tidak setiap mata merah kemudian berbahaya semua atau mata merah tidak berbahaya semua, tidak. Nah, di sini kita harus tahu, memperhatikan mata merah kita ini seperti apa. Gitu. Terima kasih Dokter Nisa. Wah, sangat menarik sekali ya diskusi kita hari ini ya Dokter ya. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini Dokter, kira-kira apakah ada pesan dan kesan untuk para Sobat Kanjo yang di rumah? Sesuai dengan tema podcast kali ini, Love Your Eyes, sayangi mata Anda sejak sekarang dengan cara yang sederhana, menjaga, merawat mata yang merupakan anugerah yang luar biasa dan kita sering lupa, kita sering lalai, yang baru kemudian kita datang ke rumah sakit ketika sudah kondisinya mungkin sudah tidak baik. Nah, dengan kesempatan ini saya ingin berbagi, mengajak Sobat Kanjo semua untuk merawat, menjaga mata kita, tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang dapat melukai mata kita. Periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter mata ketika mengalami keluhan atau memeriksakan diri secara rutin, tidak harus ada keluhan. Itu, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Sekian podcast PKRS RSUD Kanjuruhan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa cintai mata Anda. Love your eyes. Sobat Kanjuruhan sehat, Indonesia emas. Sobat Kanjo.